Saya nggak pernah meragukan bahwa Indonesia bakal maju. Artinya Indonesia pasti maju lah pada waktunya, Pak ya. Itu kan perjalanan sejarah kayak gitu. Semua negara juga akan menuju ke sana. Yang saya takutkan adalah Indonesia niru kayak negara yang udah maju sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Faiz. Ada satu bahasan yang menarik nih Pak untuk kita angkat tentang pengaruh agama untuk kemajuan sebuah peradaban. Ini kan Pak Faiz sudah kemana-mana nih Pak. Pak Faiz sudah ke Amerika, ke Kanada, ke Australia, perjalanan belajar Pak Faiz timur, barat. Sampai ada pertanyaan, sebetulnya perlu nggak sih agama itu untuk kemajuan sebuah peradaban? Gimana Pak Faiz menjawab pertanyaan itu Pak? Ya, tergantung definisi kemajuannya ya. Oke. Kalau yang dimaksud kemajuan itu hanya sekedar kemajuan fisik, ya mungkin nggak perlu. Materi Pak ya? Materi gitu ya. Saya itu kan nggak pernah mengkhawatirkan Indonesia nggak bakal maju. Pasti maju. Oke. Sekarang Indonesia, Ethiopia sekarang maju Mas. Oke. Yang dulu kelaparan itu, sampai seluruh dunia menggalang dana untuk bantu, itu sekarang ada ke Addis Ababa, ibu kotanya maju. Kemarin terakhir Kak Mantan Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan ke sana lihat kemajuannya. Jadi kalau saya nggak pernah meragukan bahwa Indonesia bakal maju. Artinya Indonesia pasti maju lah pada waktunya Pak ya. Itu kan perjalanan sejarah kayak gitu. Semua negara juga akan menuju ke sana. Yang saya takutkan adalah Indonesia niru kayak negara yang udah maju sekarang. Ada apa Pak di negara yang sudah maju sekarang? Mungkin kayak negara Skandinavia disebut negara paling bahagia di dunia, sangat nyaman dan lain-lain. Akhirnya ya meninggalkan agama. Oke. Nggak butuh agama gitu. Oke. Nah, zaman ke Cina juga sekarang ada banyak kemajuan di sana, tapi ya mereka meninggalkan agama. Itu yang saya takutkan. Saya sih bermimpi, cita-cita saya itu berharap Indonesia bakal maju, Indonesia emas itu tidak meninggalkan keindonesiaannya. Di antaranya religius gitu. Jadi kalau definisi kemajuannya kemajuan dunia akhirat, ya butuh agama. Kemajuan dunia saja nggak butuh agama Mas. Dan itu di zaman dulu kuno itu ada banyak contohnya ya. Peradaban-peradaban yang maju secara material, tapi akhirnya ya hancur. Iya benar ya. Karena meninggalkan agama, merasa nggak butuh sama agama. Dan saya takut Indonesia itu seperti itu. Makanya saya sih mungkin tidak banyak berpartisipasi untuk kemajuan Indonesia dalam hal fisik ya, misalnya begitu ya. Karena itu urusan para teknokrat, para orang-orang yang ngurusi kemajuan material. Saya lebih concern untuk memajukan Indonesia di bidang spiritual, supaya nanti ini beriringan. Jadi materialnya juga maju, jadi negara maju secara ekonomi, secara sosial, secara material, tapi juga maju secara spiritual dan religius. Iya. Ya karena itu lihat tuh banyak kok negara-negara yang nggak pakai agama tapi maju gitu kan, rapi gitu Pak ya. Ya pertanyaannya mereka merasa itu udah cukup belum? Kan saya pernah ketemu orang dari Denmark Mas. Oke. Di Singapura saya tanya, wah hebat ya dari negara yang sangat bahagia. Dia bilang, kata siapa? Dia bilang, lu katanya survei itu banyak orang bahagia. Saya ketemu di India, jadi ingat ketika saya dari India. Dia bilang, ya banyak orang lihat di luar seperti itu. Tapi nyatanya kami ini yang merasa meaningless. Justru karena maju itu, makanya dia ke India. Jadi spirituality gitu kan. Jadi banyak hal itu nggak kelihatan seperti banyak hal itu nggak seperti kelihatannya, gitu Mas ya. Anda tanya mungkin penduduk Denmark, Skandinavia, mungkin dia bahagia dalam hal material ya. Tapi deep inside their heart they have silent cry. Ada tangisan tersembunyi yang sebenarnya itu hanya agama yang bisa menjawab itu. Iya. Sementara negara-negara yang nampaknya nggak maju, itu ternyata lebih bahagia. Bhutan itu nggak maju, tapi dia bahagia. Satu indeks kebahagiaan tertinggi kan juga di Bhutan atau di Nepal itu ya. Oke. Nah, makanya balik lagi definisi kemajuan kita itu apa? Iya. Kalau kemajuan material saja, duniawi saja, ya sudah Anda nggak butuh agama. Seperti peradaban-peradaban yang masa lalu seperti itu dan akhirnya hancur juga. Tapi kalau kemajuan definisinya adalah kemajuan lahir batin,
finansial, ekonomi, spiritual, kemajuan dunia akhirat, ya kita butuh agama, saya kira. Jadi peran agama dibutuhkan di situ ya Pak ya. Yes. Apa ukurannya Pak? Spirituality seseorang itu maju kan tadi Pak Faiz bilang. Mungkin Pak Faiz sekarang memang banyak berkontribusi di kemajuan spiritual gitu ya, bukan kemajuan fisik. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin insyaallah. Apa ukurannya Pak? Jadi dulu skripsi saya tentang spiritual intelligence. Oke. Ya, hampir 20 tahun yang lalu, tahun 2002. Iya. Ya, 22 tahun yang lalu. Nah, ada banyak versi apa yang disebut dengan spirituality. Ya. Iya. Cuman saya ambil yang terakhir saya pelajari itu dari Dr. Tal Ben Shahar, itu dari lulusan Harvard. Dia bilang spirituality itu diukur dengan dua. Satu, meaning of life. Yang kedua adalah mindfulness. Seberapa kita merasa hidup kita bermakna secara jangka panjang gitu ya. Yang kedua, seberapa kita bisa memaknai pengalaman harian yang sepertinya itu pengalaman biasa menjadi pengalaman yang miraculous, menjadi pengalaman yang itu penuh keajaiban, pengalaman spiritual. Dua itu Mas, ukurannya kalau ditanya spiritualitas. Dan spiritualitas beda dengan religiositas, itu harus jelas dulu ya. Kalau ditanya Mas tadi spiritualitas itu, karena bisa jadi kita religius tapi nggak spiritual, atau spiritual tapi nggak religius. Dua-duanya memungkinkan. Di mana saya ikut yang bukan either or tapi and ya. This and that. Jadi ya spiritual ya religius gitu. Saya sih pingin begitu. Walaupun mungkin nggak perlu ada penjelasan sains bahwa karena ada babi itu ada banyak ininya. Ya, terus kalau misalnya mudaratnya udah hilang semua, jadi halal kan enggak ada baru ya. Ya sudah, itu wilayah agama, nggak perlu ada penjelasan sains kalau bagi saya.